Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada P3M yang telah memberikan kesempatan untuk melaporkan hasil penelitian dalam bentuk seminar hasil penelitian penugasan dengan judul Monitoring Online Pengolahan Limbah Cair Terpadu dengan Metode Elektrokoagulasi. Tim peneliti adalah saya sendiri, Rusdiana Sari, sebagai ketua, dengan anggota Adi Sakdani, Muhammad Taufik, dan Yohan Dribu dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah bahwa banyak sekali limbah cair yang diproduksi oleh berbagai industri tidak dikelola dengan baik. Walaupun ada pengelolaan, biasanya itu akan dilakukan tersendiri dari industri masing-masing. Untuk itulah tim peneliti merencanakan untuk mengolah limbah cair secara terpadu. Yang dimaksud dengan terpadu di sini adalah gabungan dari beberapa limbah cair yang biasanya akan mengalir misalnya ke dalam sungai ataupun ke dalam kolam tertentu yang kemudian akan kita olah untuk bisa menjadi air bersih atau air yang layak untuk dibuang ke perairan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah pertama, merancang pengolahan limbah cair terpadu dengan metode elektrokoagulasi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penelitian tahap kedua, yaitu merancang sistem monitoring online pengolahan limbah cair terpadu secara mobile dengan dipantau dari smartphone. Metode penelitian ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah mencoba untuk menguji coba rancangan peralatan yang dibuat untuk pengolahan limbah cair dengan metode elektrokoagulasi. Jadi pada tahap ini limbah cair terpadu itu dijernihkan dulu dengan pasir silika dan karbon aktif untuk mengurangi beban dari pencemaran, akan masuk ke babak penampung pertama, akan terjadi proses penjernihan tahap kedua dengan elektrokoagulasi yang menggunakan elektroda aluminium sebagai anode dan katodanya. Kemudian dilakukan lagi penjernihan dengan busa polipropilen. Hasilnya tersebut akan masuk ke penampungan dan terjadi pengendapan selama 1 hari. Berikutnya keluar dari pengendapan setelah 1 hari akan disaring dengan penyaringan dengan filter cartridge. Kemudian yang terakhir kita jernihkan lagi dengan menggunakan filter reverse osmosis. Akan diperoleh limbah cair terpadu yang telah diproses, kemudian kita karakterisasi nilai TDS-nya, nilai pH-nya, nilai konduktivitas, dan kadar logam Cr dan Ni. Sebelum pengolahan, di awal juga kita mengkarakterisasi dari untuk limbah cair terpadu yang sebelum diolah. Ini adalah rancangan alat elektrokoagulator yang terdiri dari beberapa tahap penjernihan tadi, mulai dari pasir silika, kemudian dengan elektrokoagulasi menggunakan aluminium sebagai elektrodanya, kemudian lagi masuk kepada filter, dan terakhir adalah pada RO. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tahap kedua, kita melakukan monitoring online dengan menggunakan sensor smart. Di sini adalah yang dimaksud sensor yang digunakan ada 3, yaitu sensor untuk TDS, sensor untuk pH, kemudian sensor untuk konduktivitas. Nah, tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan alat monitoring ini adalah pertama, pembacaan data oleh Arduino. Hal ini dilakukan untuk memastikan pada tahapan ini akan berjalan dengan baik supaya kita bisa memonitor hasil pengukuran sebagai langkah awal. Kemudian hasil pembacaan dari Arduino diteruskan ke node MCU untuk diolah dan dipersiapkan, kemudian baru dikirimnya ke server Cloudblind. Sebelum dikirim tersebut, kemudian dia akan dibaca oleh serial monitor, sehingga nanti akan tampilannya akan bisa kita lihat pada tampilan di smartphone atau ini Android. Ini hasil penelitian untuk tahap pertama tadi. Jadi pada saat menggunakan metode elektrokoagulasi, kita melakukan
variabel yang kita variasikan adalah jarak antara elektroda, kemudian waktu proses. Ada 5 parameter. Yang pertama adalah pengaruh jarak elektroda dan waktu proses terhadap TDS. Dari grafik terlihat di sini bahwa TDS akan semakin turun semakin lamanya proses yang dilakukan. Jadi kita akan mencapai sesuai dengan standar. Begitu juga untuk konduktivitas, proses akan semakin lama proses, maka nilai konduktivitas akan semakin rendah. Untuk kadar logam Ni dan logam Cr juga demikian. Nah, untuk pH, tadi pH biasanya akan di bawah standar, di bawah 7, jadi dia akan sangat asam. Kemudian setelah dilakukan pengolahan dengan metode elektroakurasi, maka nilai pH akan meningkat mencapai ke batas netral sesuai dengan yang disyaratkan Pergub nomor 12 tahun 2012. Ini hasil penelitian tahap kedua, jadi kita sudah menguji coba untuk pengukuran secara online untuk monitoringnya untuk limbah cair terpadu ini. Dari hasil pengolahan yang kita lakukan, ada di sini kami tampilkan adalah 4 kali pengukuran untuk nilai TDS-nya, nilai pH sebelum dengan sesudah, kemudian juga nilai konduktivitas. Ini adalah pantauan data yang tampil di layar smartphone. Kesimpulan dari penelitian telah kami lakukan adalah untuk penelitian tahap 1, hasil pengolahan untuk limbah cair dengan metode elektrokoagulasi yang dianalisa di lab untuk parameter TDS, pH, konduktivitas, kadar logam krom dan nikel itu diperoleh sebelum pengolahan dengan sesudah pengolahan. Sebelum pengolahan nilai TDS 234 dan turun menjadi 73,6, nilai pH 5,63 meningkat menjadi 7,89, untuk konduktivitas turun dari 1466 mikrosimen per sentimeter menjadi 148,5 mikrosimen per sentimeter, kadar logam krom dari 8,43 turun menjadi 0,29, sedangkan kadar logam Ni dari 9,28 menjadi 0,89. Semua hasil analisis berdasarkan yang diperoleh setelah pengolahan itu telah memenuhi baku mutu lingkungan. Sedangkan hasil dari tahap kedua, hasil monitoring kemarin yang sudah dilakukan uji coba, itu hanya 3 sensor. Kita menggunakan smart sensor TDS, pH, dan conductivity, di mana sebelum pengolahan kita ukur sampelnya itu untuk TDS 288, setelah pengolahan kita ukur lagi, karena kita menggunakan 2 sensor untuk TDS, nilainya turun menjadi 87 ppm. Untuk nilai pH dari 5,23 meningkat menjadi 7,92, sedangkan untuk konduktivitas di awal nilainya 1657 dan turun menjadi 165 mikrosimen per sentimeter. Luaran penelitian ini, yang pertama, kemarin sebagai peserta seminar internasional FIRST 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 di Palembang, hasil luaran dari mengikuti seminar internasional FIRST 2020 berupa proceeding, nanti akan dipublikasikan pada Atlantic Press. Kemudian, hak cipta untuk monitoring online pengolahan limbah cair, yang ini masih menjadi progres karena program masih kita ulang kembali untuk mendapatkan hasil yang valid sebelum kita daftarkan ke HKI. Demikian pemaparan dari hasil penelitian telah kami lakukan. Kami akhiri dengan terima kasih kepada pihak P3M, pihak politik yang telah mendanai, dan kepada yang telah berkontribusi pada penelitian ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.